bicara soal daya beli, ini banyak yang bisa menjawab ya. Ada Pak Jongki, kemudian juga ada Pak Adi tentu bisa menjawab. Mungkin saya dari otomotif dulu deh Pak ya. Kita lihat datanya Pak di tahun 2025 kalau tidak salah angka penjualan retail mobil turun ya Pak ya sekitar 7%. Meskipun wholesale-nya sebetulnya naik begitu, tapi ke retailnya sendiri juga turun. Dan ini juga angka penurunan yang beruntun ya kita bisa lihat begitu. Nah tadi ada concern soal daya beli. Nah seperti apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh sektor otomotif khususnya Pak? Secara real kondisi saat ini bagaimana bisa menggambarkan bahwa daya beli kita memang saat ini perlu menjadi concern utama? Ya, terima kasih. Pertama dapat sekali lagi terima kasih bahwa kami telah diundang hari ini untuk memberikan sedikit masukan saja. Jadi kalau kita bicara sektor otomotif memang betul tahun lalu dibanding tahun 2024 kami ada penurunan sekitar 7%. Jumlah penjualan sekitar 803.000 unit saja. Total semua merek, semua jenis dan lain sebagainya. Ini dikarenakan nomor satu tentunya daya beli masyarakat kita yang menurun, tetapi mungkin diiringi dengan masuknya merek-merek baru dan juga banyak mobil listrik yang baru masuk dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Itu masih menjadi satu katakanlah boost lagi di akhir tahun khususnya di bulan Desember. Itu kenaikan penjualannya luar biasa tingginya. Dikarenakan tadi ada peraturan pemerintah yang PMK nomor 12 yang menghentikan subsidi PPN yang 10% itu berhenti di tahun 2025, di akhir tahun 2025. Sehingga orang berlomba-lomba membeli. Nah itu bagusnya juga ada itu. Kalau tidak kita mungkin lebih dari 7% penurunannya. Nah, jadi sebetulnya daya beli masyarakat kita ini juga diakibatkan karena memang income per kapita yang ada hari ini kan masih di $5.300. Dengan demikian maka mobil yang mana yang bisa dibeli atau dicicil oleh masyarakat Indonesia? Hanya mobil-mobil yang harganya kurang lebih 300 juta ke bawah. Jadi kalau kita bicara yang mobil di atas harga 300 juta itu boleh dikata sudah kecil pasarnya. Memang dari dulunya juga begitu. Dan itu yang tidak begitu terasa walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan justru yang di atas itu. Kalau yang di bawah masih lumayan naik, hanya terjadi pergeseran. Pergeseran dari yang namanya ICE dulu, mobil bensin beralih ke hybrid, ada yang beralih ke plug-in hybrid, ada yang juga beralih ke BEV. Ya kan hanya beralih ke situ saja gitu. LCGC kita rusak. LCGC kita turun 37%. Karena tersaingi dengan harganya kurang lebih kalau di LCGC itu kan 200 juta. Sekarang 200 juta kita bisa dapat mobil listrik. Desainnya bagus, fiturnya juga bagus dan lain sebagainya. Jadi orang beralih ke tadi LCGC, tetapi secara volume masih ya kalau digabung masih oke. Yang 300 juta ke bawah, yang di atas itu yang memang sangat menurun penjualannya. Nah harapan sih tentunya tahun 2026 ini kita juga sedang menunggu apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, katanya insentif mau diberikan lagi, tetapi kita belum mendapat kabar apapun, jadi kita sedang menunggu saja. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang angka-angka penjualan ini memang agak sulit. Januari terjadi penurunan tentunya dibandingkan dengan Desember yang lalu. Tapi Desember itu extraordinary lah, boleh dikata begitu. Ya kita harapkan 2026 ini kita memasang proyeksi 850.000 dibanding tahun 2025 yang 803. Jadi hanya naik kurang lebih 5% saja. Karena kami sebetulnya optimis. Tetapi yang saya katakan selalu optimis boleh tapi harus realistis. Nah mungkin realistisnya itu karena kita belum tahu apakah kita akan dapat insentif atau tidak. Karena faktor harga itu masih menjadi sangat dominan di Indonesia. Karena mobil itu merupakan barang luxury. Apapun mau dibilang masih luxury buat Indonesia. Ya kan, jadi
Orang mau beli, mana ada orang beli mobil di sini online? Jarang sekali kan. Tapi kalau di dunia lain atau negara lain itu sudah banyak yang belinya online. Tesla lagi. Ya kan, jadi kalau di sini masih belum. Seperti ya kalau kita beli barang yang harganya Rp5.000 mungkin online aja dah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah bicara 500.000 kita rasanya kepengen lihat dulu dong barangnya. Kan begitu, jadi wajar lah kalau mobil itu masih tergolong luxury items di Indonesia. Buka satu lagi penanya terakhir. Oke, yang di belakang sana tadi sudah ingin bertanya dari kesempatan yang pertama, silakan. Singkat saja mungkin pertanyaannya dan tolong disebutkan Ya, nama, selamat siang. instansi dan Ya. ditujukan kepada siapa. Perkenalkan saya Peter dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Ya, saya mau tanya kepada Ibu Sinta. Dulu sempat ketemu di Kemenko Marves, Bu. Jadi tadi kan saya lihat beban doing business yang nomor 1 itu logistik. Dan saya barusan tanya ke logistik, biaya paling tinggi apa? BBM. Nah, berarti yang mesti di-solving itu kan berarti BBM-nya, Bu. Nah, sedangkan kita itu punya industri sepeda motor listrik. Jadi kan ini tinggal kolaborasi saja, Bu. Apakah dari industri sepeda motor listrik, logistik, dan Apindo. Kita bisa cari solusinya seperti apa, tekan cost untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sekarang sedang dalam era elektrifikasi, jadi salah satunya juga dengan kendaraan bermotor. Dan ini upaya ini sudah juga kalau dilihat dari pemerintah kan ini sudah diberikan insentif-insentif ya. Nah mungkin saya minta Pak Yongki juga untuk nambahkan, kebetulan dari Gaikindo. Silakan Pak Yongki, mungkin sebelum ini kita sambil berdua nih jawabnya. Ya saya pikir tadi saya sudah katakan bahwa beralih, sekarang dari bensin beralih ke listrik. Memang teknologi sekarang yang sedang in ya yang listrik ini. Tetapi listrik sendiri kan ada 3 macam, hybrid, plug-in hybrid, dan full listrik. Nah ini kita tinggal nanti pilih-pilih. Masing-masing tentu punya kendala. Kalau saya bicara masalah mobil listrik, kita mendengungkan waktu itu dari mobil bensin langsung ke listrik. Ini agak salah menurut saya, karena ada 2 hal yang perlu dicatat. Kendaraan listrik itu memerlukan infrastruktur, yaitu charging station. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa mobil listrik itu mahal sekali karena baterainya mahal. Dan sedangkan income per kapita kita waktu itu atau sekarang ini masih 5.300. Jadi sulit untuk mengembangkan itu. Dari bensin mau langsung loncat ke sana, harusnya itu ke hybrid dulu. Hybrid itu tidak memerlukan charging station, tetapi biaya operasinya sudah pasti rendah karena dia sebagian besar pakai baterai jalannya. Nah hal-hal yang begini ini yang harus dipahami penentu-penentu kebijakan di Indonesia ini, supaya jangan salah langkahnya. Ya kan, kita nggak bisa 100% langsung loncat saja ke listrik, karena tadi itu. Nah sekarang yang laku ini sekarang kan apa? Listrik laku tapi hybrid dan plug-in hybrid karena dia tidak memerlukan charging station. Bisa jalan dan sudah hemat bahan bakar, rendah polusi pula, harganya pun tidak semahal mobil listrik. Harusnya ini yang kita tempuh supaya tadi kalau misalnya tadi dari sepeda motor bensin ke listrik itu kan perbedaannya besar sekali biaya operasinya. Ya sehari-hari itu sangat-sangat hemat. Cuma kita harus tadi punya infrastruktur charging dan lain-lain. Jadi kalau